Halo Haris, Ya, halo Kak. Salam kenal. salam Baru kenal Haris, kenal. apa Ya, kabar? puji Tuhan luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan. Kenapa? Kabarnya bagaimana? Kabarnya baik, Ya, sehat, semua lancar, puji Tuhan, semua wah, disyukuri. iya iya. Wah, rambutnya makin ngejreng ya, makin Ini nih, bercahaya. lagi iseng aja, lagi di biar 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 apa? Biar nggak bosen. Oh iya iya iya. Eh, habis main basket ya tadi. Di story-nya kan habis main basket. Nggak sih Riz, itu kemarin malam, jadi baru posting tadi. Oh, iya Cuman iya. hari ini sih nggak ada. Hari ini nggak ada basket. Besok mau ke Bandung untuk urusan keluarga. Iya. Ya itu aja sih. Haris tuh di Mm-mm. Surabaya ya, Haris ya? Iya, saya di Surabaya. Oke, Iya. oke. Kak Augie di Jakarta ya Yes. ini posisi. Di Jakarta. Tapi Jakarta. keluarga, orang tua, Iya. kakak, semua di Bandung. Oh, asli Bandung apa asli Jakarta? Asli Bandung. Asli Asli Bandung. Bandung. Wah, iya iya. Hmm. Wah, senang bisa kenalan sekalipun lewat Siap, IG seperti ini. sama-sama Haris. Iya, Kalau gitu, teman. iya, Thank you, thank you. iya. Eh, aktivitasnya selama pandemi ini apa, Kak? Aktivitasnya makan, kiriman makanan banyak, teman-teman banyak kirim. Dapat berkat terus Apa ya? ya? Ya, sekarang sih tetap bikin konten karena kok ada YouTube channel kan, Iya. eh, basket one on one itu. Terus kalau syuting-syuting jujur belum, syuting TV ataupun film juga belum lagi. Cuman terakhir tuh di Januari itu syuting film Iya. dan kemarin baru nyelesain untuk dubbingnya. Karena Oh, nanti akan tayang di Disney Plus, ada aplikasi Disney Plus kan sekarang iya. yang baru. Iya, jadi Hmm. akan tayang di sini. Film apa, Kak? Boleh kasih Judulnya bocoran adalah sedikit? boleh. Judulnya Iya. adalah Nona. Oh, tentang tentang Judulnya kisah kisah apa? Kak Ogi tumben kali ini nggak komedi, jadi ini drama. Iya. Filmnya drama, filmnya cerita bagaimana tentang keluarga sangat Hmm. menentukan kehidupan kita ke depan. Artinya bagaimana orang tua mendidik kita, bagaimana orang tua apa ya mengkontrol kita, itu yang nanti akan ke depannya menentukan kita akan jadi orang yang seperti apa. Karena di Wah. situ diceritain juga gimana tiap orang kan punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Iya, iya. Tentang intinya sih ceritanya soal kehilangan. Oh, wah Jadi menarik juga. dramanya lihat ya bagus. Syutingnya Ya. kita kemarin di Bandung dan di Azerbaijan. Oh, iya, iya. Tayang kapan ini? Belum dapat kabar, cuman tahun ini sih Oh, tahun belum dapat ini kabar ya. bulan. Wah, ya dinantikan saja ya para penonton malam Ya, hari ini. Iya. terima kasih Haris. Iya. Oke. Nah, selain membuat konten apa juga di gereja aktif juga pelayanan atau Eh, kesaksian Kaugi, mungkin. Ya. Kaugi gereja di JPCC di Jakarta. Iya. Jujur nggak ikut pelayanan, tapi Ogi ikut date. Date tuh ikut persekutuannya. Oh, iya iya. Sudah 6 tahun ya, jalan 6 tahun. Ya aktif di situ aja sih, aktif bagaimana kita sama-sama saling menguatkan, Hmm. saling mendoakan. Karena buat Ogi, setiap manusia itu akan kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan justru lewat Yes. komunitas yang baik gitu. Dan Ya. buat Ogi punya komunitas yang baik banget dan spesial. Wow, puji Tuhan. Iya. Ya. Iya. Oke. Nah, saya lihat juga nih, Kak Ogi ini kan aktor, presenter. Awalnya penyiar radio ya, kalau nggak salah Betul, baca. betul. Nah, terus jadi pemain basket ini kan saya baca juga tentang hobi ya, basket. Hmm. Nah, ini emang awal-awal dari kecil ini emang mau jadi aktor, mau jadi presenter atau sejak mulai lulus SMA baru kepikiran, wah nanti Iya, aku jadi aktor gitu. betul. Justru beda banget sama anak-anak zaman sekarang, Chris. Yang Iya, kalau ditanya mau jadi apa, semua orang sekarang pengen jadi YouTuber, pengen YouTuber. jadi artis,
artis, pengen jadi penyanyi, pengen jadi model, anak-anak zaman sekarang. Kalau Yes. Kak Ogi itu nggak pernah tahu bahwa entertainment itu sebuah pekerjaan. Karena kalau dulu ditanya eh, mau jadi apa, dulu ditanyanya paling cuma jadi insinyur. Oh, Jadi nggak pernah tahu ada pekerjaan di dunia entertainment. Karena emang keluarga juga nggak ada yang dari entertainment. Sampai di SMA kenalah sama dunia radio. iya. Kenal sama dunia radio dan ternyata oh seru banget ya, menyenangkan, ngomong, menghibur orang, bikin orang ketawa, punya fans. Kan dari Iya. radio aja kan banyak penyiar radio yang cuma dari suaranya aja tapi banyak orang yang ngefans, suka Ngefans, gitu loh. ya. Nah, Betul. jadi akhirnya Ogi tuh baru masuk ke dunia entertainment ya sebenarnya setelah lulus kuliah. Lulus kuliah Hmm, 97, terus kuliah dulu di lulus SMA 97, iya. terus puji Tuhan sama orang tua bisa dikuliahkan di Amerika. Wah, Pulang tahun 2000 S1, ya udah menerus. Tadinya mau kerja di bank karena kan iya. S1-nya ekonomi kan. Sampai Hmm, akhirnya ya udah senangnya radio, ya udah mulai siaran radio, mulai kerja di radio, terus juga di radio nggak cuma sebagai penyiar aja, iya. tapi juga sebagai program director. Jadi Wow. eh, coba membuat program, Hmm, terus juga membawahi beberapa penyiar gitu. Jadi iya, iya. belajar sistemnya, belajar tentang dunia radio itu seperti apa gitu. Berarti memang awalnya sebenarnya kuliah ekonomi, tapi akhirnya jadi penyiar radio, jadi aktor. Wow, luar Betul. biasa. Ya, ya. Berarti Betul. passionnya ada di dunia seperti itu ya, seperti dunia penyiar radio, Yang aktor. ternyata emang senangnya di dunia hiburan, senang Oh, menghibur orang. ya, ya, ya. Jadi baru sadar juga emang dari SMP lah ya, terutama Hmm. kehadiran Ogi itu di sekolah selalu membuat orang seneng Hmm. karena suka bikin jokes, suka bercanda, suka kadang ngerjain temen, ngerjain guru yang kadang membuat orang ketawa. Ya, Jadi udah ada talenta menghibur kali ya. iya. Jadi dari situ ya udah akhirnya tahu passionnya apa, ya dikembangkan, ya sampai sekarang di dunia entertainment. Walaupun sekarang juga tetap ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin nggak di dunia entertainment gitu, cuman ya udahlah itu yang masih dijalani kayak di YouTube channel pun sebenarnya kan itu juga bagian dari entertainment, bagaimana Iya, menghibur orang, mempengaruhi apa ya, memberikan pengaruh yang baik sama orang tapi lewat media gitu. iya, iya. Oh. Nah, waktu perjalanan itu, Kak, ada tantangan-tantangan yang begitu berkesan atau tantangan-tantangan, mungkin tantangan dari dunia pekerjaan atau tantangan yang lain sampai eh hari ini? Tantangannya apa ya, sebenarnya tantangannya adalah sebenarnya di dunia entertainment pun juga kan setiap orang akan ada muncul yang baru-baru lagi. Terus Iya, juga di TV tuh biasanya ada masa-masanya lah. Gimana zaman dulu, Ogi awal-awal, nggak tahu ya, kamu mungkin masih kecil. Ogi iya, dulu punya acara di Indosiar. Hampir semua acara Indosiar pasti Ogi dan Coki Sitohang. iya. Momennya sekarang berubah. Sekarang udah momennya Ramzi dan Gilang Dirga. Hmm. Eh, RCTI, Raffi dan dulu Raffi Olga almarhum dan lain-lain. Jadi emang ada momen-momennya yang buat Ogi ya udah emang harus disyukuri sih, nggak bisa dipaksakan juga, nggak bisa yang ya gue sekarang, kalau Ogi sekarang mengakui bahwa di lu sekarang lagi nggak ada kerjaan, ya emang lagi nggak ada kerjaan di TV ya. Hmm. Kadang ya kayak kemarin sebenarnya gini, kalau kayak tawaran film segala masih ada, Iya. bahkan kemarin pun sebelum pandemi harusnya tahun ini ada 2 film tapi semuanya kan emang berubah ya karena Iya. pandemi, jadi ya sudah disyukuri aja, Tetap dijalani aja ya, ikuti aja. Yang dijalankan. Tuhan mau pastinya ya. Nah, Betul. untuk tetap bisa, tema kita kan hari ini stay strong Ya, all the time. ya. Nah, untuk bisa tetap bertahan. Nah, tadi kan dikatakan Kak Ogi
pergantian musim ya, pembawa acara. Nah, ini kan sudah berganti. Nah, untuk tetap bisa strong di pekerjaannya Kak Ogi sebagai aktor, sebagai di dunia entertain ya, Iya. apa yang Kak Ogi lakukan? Eh, Kalau ngomongin stay strong, sebenarnya balik lagi terlalu banyak cerita dalam hidup Ogi yang harus membuat Ogi kuat. Ya, Mungkin boleh dikisahkan setahu ya. iya banyak banget Riz. Cuman Hmm, mungkin Ogi boleh cerita satu-satu sedikit lah ya. iya, Gimana Ogi stay strong adalah sebenarnya bagaimana orang tua Ogi, almarhum papi, mami, yang selalu dari kecil emang mengajarkan untuk selalu setia sama Tuhan Yesus, yes, selalu berserah sama Tuhan, karena yang benar-benar bisa memberikan kekuatan yang benar, kekuatan yang sebenarnya sesungguhnya, ya emang kekuatan dari Tuhan. Karena manusia bisa mengecewakan siapapun iya, itu, mau itu teman, mau itu saudara, bisa mengecewakan. Tapi bagaimana eh, kita belajar untuk berserah sepenuhnya sama Tuhan Yesus, itu yang iya, tidak mudah. Tapi yes, emang itu yang kekuatan yang sebenarnya. hmm, Ogi selalu kalau kesaksian selalu cerita bahwa kadang manusia itu berserahnya setengah-setengah. Termasuk iya, Ogi. Kadang Ogi berserah gini, Tuhan aku berserah kepadamu. Tapi setengah lagi Ogi masih berusaha dengan kekuatan Ogi sendiri. yes, Nah, yang kayak gitu sebenarnya Tuhan sebenarnya nggak suka. Bukan nggak suka. Tuhan pengennya kita benar-benar berserah full sama dia. hmm, Biar dia yang ngatur semuanya. Nah, itu iya, yang Ogi terus belajar sampai hari ini sih. hmm, Dari pekerjaan, dari yang persaingan pekerjaan, dari bagaimana Ogi pernah serangan jantung di umur hmm, 33 tahun waktu itu, terus 2 kali di umur 36 juga, terus bagaimana di 2 tahun lalu Ogi masuk penjara. iya, iya, Itu pun juga kalau yang membuat yang sangat memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Tapi emang sekali lagi Ogi bersyukur punya keluarga yang istimewa, punya hmm, orang tua yang hebat, punya kakak-kakak yang begitu sayangnya, unconditional love, punya yes, istri yang hebat, punya anak yang begitu sayang. Ya itu semuanya yang Ogi syukuri. Balik lagi mereka bisa kuat. Jadi kalau iya, misalnya kayak Haris tanya, Kak Ogi kok bisa kuat? Sebenarnya Kak Ogi bisa kuat juga karena melihat orang-orang di sekitar Ogi juga begitu kuat. Ogi tuh iya, ngelihat bagaimana almarhum papi. Ini cerita karena Haris mungkin tahu papi Ogi baru iya, nggak ada iya, 2 bulan dulu, ya. iya, hmm, Ogi bisa ngelihat papi Ogi itu begitu kuat karena Tuhan ngasih kekuatan. 30 tahun yang lalu, papi di tahun 89 lah. Ogi cerita papi di tahun hmm, 89 tuh sudah iya, hampir nggak ada. Hampir nggak ada oh, artinya 30 tahun yang lalu Ogi masih umur berapa berarti? Sekarang 41, sorry. Sorry, sorry. 30 tahun lalu benar. Ogi baru umur 11-12 tahun, iya, ya kan? iya, Kita masih pada kecil, hampir kehilangan papi. Karena papi udah kena serangan jantung, hmm, papi di 30 tahun lalu ginjalnya diambil satu karena cancer, terus iya, operasi berbagai macam operasi. Tapi nggak adanya, papi nggak ada baru kemarin 2 bulan iya, lalu. Papi hidup dengan satu ginjal selama 30 tahun wah, dan tidak pernah dicuci darah. iya, Nah, iya, iya, itu sih mujizat. betul, 30 tahun dengan satu ginjal, dengan papi makan obat begitu banyak karena iya, jantung, karena usus dan lain-lain. Tapi baru kemarin cuci darah tuh baru 2 bulan lalu itu. Dan akhirnya emang iya, papi akhirnya panggil sama Tuhan. Dan eh, itu aja Ogi ngelihat bagaimana papi selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. iya, Gimana mami juga ngajar juga terus sampai sekarang. Karena Ogi juga walaupun sekarang udah punya anak 2, si bungsu ya tetap si bungsu kalau ketemu sama mami. iya, Ketemu si mami ya selalu ngingetin, selalu ngajarin untuk tetap sabar, ngajarin buat selalu setia sama Tuhan, selalu ngingetin. Sampai hari ini iya, masih terus ngingetin, ayo, udah baca firman belum? Ayo, udah doa belum? Dan buat Ogi, nggak apa-apa namanya orang tua, pasti ke anaknya kayak gitu. Dan nggak boleh kita kadang, aduh, bosen. Ada iya, sih, yang iya, kayak gitu. Cuman buat Ogi sih, itu hal yang normal dan wajar.
bersyukur mereka masih bisa ngingetin kita. Tapi kalau mereka udah nggak bisa ngingetin kita, kayak sekarang Papi Ogi udah nggak ada, ya Iya, sedih iya, betul, gitu. betul. Jadi kekuatan yang paling utama adalah kekuatan dari Tuhan Yesus yang intinya kita harus berserah sepenuhnya, Iya, berserah nggak setengah-setengah. Pasti Tuhan akan ngasih jalan sih, karena Ogi amin. kenapa Ogi berani ngomong gini? Karena udah ngalamin banget, Riz. Udah Yes, terlalu yes, ya. banyak Ogi Tuhan kasih apa ya? Tuhan izinkan adanya eh, sakit, terus juga masuk tahanan dan lain-lain. Hmm, Tapi semua endingnya semua selalu baik, semua endingnya indah. yes. Prosesnya nggak selalu enak. Iya, prosesnya susah. Iya, tapi kan kita balik lagi kalau kita baca firman, emang proses Tuhan Yesus waktu Tuhan turun ke dunia, Iya, eh, emang gampang? Enggak. Yesus pun enggak. juga ngalamin sebenarnya disuruh apa sama Allahnya, tapi eh, Tuhan, aduh, sebenarnya ada ragu, ada Hmm, khawatir. iya. Tuhan ngerasa terus waktu apa? Waktu Tuhan Yesus dikhianati sama murid-muridnya, sama Hmm, muridnya, ya kan, dan gimana dia juga pasti ada rasa emosi, rasa kesal. iya. Ya, jadi ya kita manusia tuh wajar hidup kita. Banyak kan orang ngomong orang kenal Tuhan tuh hidupnya enak. Enggak, bukan hidup Enggak. enak. Hmm, Tapi kita punya pengharapan yang besar dan yes. jawaban kita punya jawaban dari semua pertanyaan di dunia ini. Ya. Dan jawabannya selalu eh, apa ya? eh, Selalu baik dan pasti baik gitu. Ya, ya, ya. Wow, luar biasa kisahnya. Ya. Nah, tadi dikatakan Kak Ogi sempat sakit jantung ya, umur 33 Hmm. ya tadi. Nah, Tiga sekarang kan tiga main sama tiga. sekarang main basket. Kenapa nggak ada keraguan nanti jantungnya bagaimana atau gimana? Ataukah sudah mengalami eh, perjumpaan dengan Tuhan sehingga mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus pulih secara sempurna? Ada kisahnya? Eh, Kalau Ogi menyebutnya adalah gini, waktu Tuhan ngasih ngasih kesempatan, selalu Tuhan ngasih memberikan kesempatan terus sama Ogi gitu. Karena Iya, kayaknya Tuhan sayang banget sama gue, iya. karena eh, istilahnya Ogi waktu itu serangan jantung lagi basket, terus ada waktu yang kedua tuh lagi Paskah, waktu itu lagi ngantri di Oh, gereja dan lain-lain. Cuman buat Ogi semuanya udah mujizat sih. Jadi kalau iya, iya. ngalamin nggak mujizat, mujizat itu tidak, ini buat teman-teman semua yang dengerin, mujizat itu nggak selalu artinya dari, karena kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, gimana orang Hmm, buta jadi lihat, melihat orang lumpuh di eh, berjalan. jadi jalan, orang yang tuli jadi mendengar. Ya, Itu emang satu hal yang apa ya, kelihatannya benar-benar dari nggak bisa jadi bisa gitu. Tapi ya, sebenarnya sebenarnya kita renungkan setiap hari itu adalah selalu mujizat dalam hidup kita. Termasuk waktu Ogi serangan jantung, mujizat yang pertama adalah eh, kejadiannya di sebuah sekolah, dan ya, Ogi nggak pernah tahu di sekolah itu tiba-tiba punya klinik, yang di kliniknya ada obat namanya Sedokat, itu obat ya. untuk pertolongan pertama. Pertama, ya, pertama. Sekarang Haris boleh bayangin, apakah setiap sekolah punya obat itu? Ogi Enggak, sih nggak enggak, jamin di Indonesia. enggak jamin. Iya, Betul nggak? betul. Iya, betul. Jadi buat Ogi, di sekolah ada klinik, tiba-tiba ada dokter, dan dia ada obatnya. Dari situ, Ogi nggak pernah tahu kejadiannya di sekolah Hmm, itu dulu. Ogi kejadiannya di sekolah ya, waktu itu karena lagi iya, ngisi acara. Dari situ tiba-tiba ke rumah sakitnya pun cuma 5 menit, karena deket banget gitu. hmm, Jadi semua pertolongan pertamanya begitu cepat dan begitu sempurna iya, gitu. iya. Sampai momen-momen hampir semuanya sih kalau mau diceritain, kadang kadang kita suka nggak sadar, biasanya gini, kita sadarnya setelah melewati itu, kita baru Betul. sadar
kita flashback, oh gila ya, untung ada ini ya. Mungkin kita sebutnya biasanya untung. Untung, Kita ya. bisa pakai kata-kata untung, ya kan? Iya, iya. Tapi ya bener, banyak banget yang Ogi ngalamin kayak gitu. Terus di rumah waktu yang serangan jantung kedua pun sama. Terus gimana dokternya waktu itu harusnya tuh dokternya nggak ada ya. Harusnya dia pergi kemana, tapi waktu Ogi kejadian tuh sehari sebelum dia pergi. Iya. Gitu. Jadi kita ngebayangin lagi, lah kalau gue kejadiannya besoknya, mungkin udah nggak ada si dokternya. Maksudnya dokter keluarga ya, dokter kepercayaan kita gitu. Itu akan beda gitu. Jadi termasuk yang mungkin paling dekat di penjara ya, waktu Ogi di penjara tahun 2018 akhir. Iya. Itu pun juga Tuhan tuh udah menempatkan orang-orang yang apa ya, yang emang udah siap untuk menjaga Ogi gitu loh. Jadi nggak pernah tahu ternyata kepala tahanannya adalah orang Papua. Iya. Serem banget, dari mukanya tuh serem ya. Tapi ternyata dia 3 tahun sebelumnya pernah main bola sama Ogi. Pernah main sepak bola sama Celebrities FC, main bola. Yang dia cukup kenal Ogi. Jadi bukan satu kebetulan Ogi bisa kenal, bukan KKN, bukan apa gitu loh ya. Cuman kayak Tuhan menempatkan. Jadi kan Ogi juga Ogi nggak dikasih kayak tempat spesial, enggak. Cuman dengan Ogi kenal sama dia kenal sama Ogi, rasa tenang lebih ada. Bener nggak? Iya, gitu. Betul. Banyak, termasuk Ogi diketemukan sama orang-orang di dalam tahanan, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi Ogi dikirimin sama orang-orang yang benar-benar sama-sama bisa menguatkan. Bisa saling, saling memberkati, saling menguatkan. Itu yang membuat, ya. Jadi kalau ngomong mujizat sangat banyak ya, termasuk ini baru yang mungkin kejadian-kejadian kejadian berat dalam hidup Ogi, tapi lebih banyak lagi. Buat Ogi, kehadiran anak Ogi yang kedua ini yang baru lahir itu juga mujizat, karena 2 tahun lebih setelah anak pertama Ogi 2 tahun, kita pengen punya anak lagi, Tuhan belum berikan izin. Tapi malah Ogi masuk penjara dulu. Setelah masuk penjara, berapa bulan kemudian hamil istri. Nah, artinya Ogi melihat bahwa Tuhan emang ngasih momen yang paling tepat. Ya. Gitu, sangat tepat. Itu yang jagonya Bang Yesus itu adalah kita sadari ya bahwa waktunya bukan tepat aja, tapi sangat tepat. Detail, sangat detail. Yes. Oke. Wow, luar biasa perjalanan hidup Kak Ogi. Ya, bagi teman-teman yang menonton malam hari ini, kalau ada masalah, ada pergumulan apapun, tetap stay strong. Percayalah, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik tepat pada waktunya Tuhan. Dan semuanya pasti akan indah. Ya. Iya. Nah, ketika saya baca-baca yang waktu kejadian masuk penjara itu ya, itu kan, iya. Bentar, Ogi coba mengganti jaringan WiFi. Oh iya. Ya, mungkin penonton malam hari ini bisa bertanya-tanya tentang kisah hidup Kak Ogi juga. Silakan di komen bawah ini ya, yang mau bertanya-tanya. Ya, begitu luar biasa kisahnya dari Kak Ogi malam hari ini. Wah, pergumulan yang udah. Halo. Sorry. Iya. Oke. Nah, gini Kak, waktu Kak Ogi masuk penjara ini saya sempat baca beritanya juga ya. Kisahnya kan sedikit lucu ya, saya kira. Cuma posting di status Instagram itu. Nah, cuma seperti mengkritik, cuma seperti itu kok bisa sampai ujung-ujungnya masuk gitu. Nah, padahal sebagian besar ada yang lain juga mengkritik seperti itu, tapi
bebas, biasa saja gitu, nggak ada kejadian apapun. Tapi kenapa kok waktu Kak Ogi seperti itu kok bisa langsung seperti kena ke Kak Ogi terus akhirnya masuk ke dalam penjara seperti itu? Eh, di luar kasusnya seperti apa? Kalau Ogi lebih mau Iya. gini, kenapa Ogi Tuhan izinkan masuk? Karena Tuhan pengen mengajarkan Ogi sesuatu. Oh, yes, ya. Eh, kalau ngelihat, jadi gini, emang Ogi nggak terima, Ogi marah, Ogi kesel, Ogi kecewa, Ogi dendam. Pada saat Ogi ada di dalam, Ogi Iya. ngerasa bahwa gini, Tuhan, kok kok jadi gua sih yang ada di dalam? Ya nggak? Kita sebagai manusia gitu dong, maksudnya, Iya. loh, nggak terima gitu loh, kenapa kok jadi gue yang di dalam? Gue nggak punya maksud jelek sama institusi tersebut, gue cuma pengen Iya. pengen eh, pengen mengkritisi yang baik gitu. Cuman di luar itu semua, Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup Hmm. kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Iya. Tuhan pasti pengen mengajarkan kita sesuatu. Eh, Satu hal, Ogi berani ngomong mungkin buat teman-teman yang mungkin cuma kenal Ogi di Instagram, Ogi orang yang emosional. Ogi Iya. orang yang cukup emosional Oh. dalam berbagai hal. Emosional bisa positif, bisa negatif. Hmm. Banyak hal positif yang Ogi Iya. lakukan karena keemosionalan Ogi. Banyak yang positif. Tapi yang negatif pun banyak. Mungkin ada orang yang pernah Hmm. sakit hati sama Ogi karena Ogi terlalu Iya. emosional. Ada pernah orang yang kecewa, orang yang mungkin juga tersakiti, bisa aja. Buat Ogi, kenapa Ogi Tuhan izinkan ditaruh di uh, penjara? Iya. Tuhan pengen mengajarkan Ogi menjadi orang yang lebih bisa menahan diri, Ah. lebih nggak emosi. Sampai Hmm. hari ini Ogi masih belajar. Cuman 5 bulan itu sangat belajar. Iya. Karena kita tahu ada di tahanan, nggak mudah, Betul, ya. jauh dari, dan Tuhan izinkan itu terjadi pada saat Ogi sudah punya istri dan anak lagi. Jadi Iya. jauh dari istri dan anak itu berat banget gitu. Jadi Hmm. itu sih yang Ogi alami. Jadi ya di luar Ogi bisa bilang benar atau salah, tapi Iya. buat Ogi kejadian semua yang ada dalam hidup Ogi pasti seizin Tuhan, dan Tuhan pasti jaga. Amin. Tuhan pasti take care Ogi. Dan Yes. terbuktinya adalah gini. Cerita sedikit, tadi Ogi sempat cerita bahwa pas Iya. Ogi di dalam, mungkin bulan-bulan pertama Ogi emosional, kesel. Maksudnya Ogi berani ngomong, Ogi kesal sama polisi, Ogi marah sama Iya. polisi, Ogi dendam sama polisi. Kata Ogi gini, gila ya, gue tuh nggak ngapa-ngapa, maksudnya gue nggak punya niat jelek apapun, sedikit pun nggak ada niat jelek, tapi kok malah jadi gue yang di dalam gitu. Cuman Iya. kebayang deh sama Haris, Iya. kalau Ogi waktu itu lagi dendam, lagi emosi, lagi marah, tiba-tiba Ogi bisa keluar, Hmm. apakah Ogi masih akan melakukan, apakah Ogi bisa saja melakukan hal yang lebih bodoh lagi? Bisa, bisa. Iya, Bisa. betul. Jadi tiap hari Ogi doa sama Tuhan, Tuhan semoga besok bisa keluar. Tiba-tiba besoknya nggak keluar. Masih Iya. berdoa yang sama, Tuhan semoga besok bisa keluar. Tapi masih nggak bisa juga. Jadi buat Ogi sampai akhirnya Tuhan izinkan keluar di 5 bulan, ya mungkin itu sekali lagi itu waktu yang paling baik, Iya. paling tepat. Walaupun menurut Ogi, kadang sebagai manusia waktunya kurang tepat. Kenapa? Gila, pengen Natalan sama keluarga, nggak bisa waktu itu di penjara. Hmm. Mau tahun baruan sama keluarga, nggak bisa di penjara. Mau waktu itu mau anniversary sama istri, Ogi masih di dalam penjara. Mungkin kelihatannya kayak waktunya yang, aduh, ini waktu-waktu indah semua, tapi kok gue nggak ngelewatin ini. Iya. Tapi balik, akhirnya semuanya baik kok waktunya. Ogi udah menyadari itu bahwa semua waktunya baik. Iya. Wow. Nah, bagi teman-teman yang Dan sedang sorry, iya. Ogi tambahan. Iya. Ogi sudah keluar di 5 bulan pada saat Ogi sudah bisa berdamai dengan diri sendiri dan sudah bisa memaafkan. Nah, Itu. iya, iya, Jadi iya. buat Ogi itu yang paling penting. Mungkin kalau Ogi sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan Ogi belum bisa memaafkan,
atau Ogi masih emosi, masih dendam sama pihak tertentu, mungkin Tuhan belum mau ngeluarin Ogi. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul, Bisa betul. jadi kan? Iya. Gitu. Jadi pada saat Ogi keluar 5 bulan, jujur Ogi sudah bisa memaafkan. Buktinya yang konkret adalah kalau kamu bisa turun ke bawah ke Instagram Ogi, 2 Iya. hari Ogi setelah keluar dari tahanan, tempat yang Ogi datengin pertama kali adalah kantor polisi. Dan Ogi cuma mau say thank you sama mereka. Iya, iya. Wah. Buat orang sih gila, katanya gini, Iya. Ki, nggak ada orang yang keluar dari penjara, lu datang lagi ke tempat yang nangkep lu, nggak pernah ada. Cuman Iya. ya udah, kalau nggak pernah ada, biarlah gue orang yang pertama kali. Iya, iya, iya. Wow, wow, wow. Begitu susah juga ya seperti itu ya. Mendatangi tempat Susah. di mana yang kita dipermasalahkan kita datangi. Nah, ini kan sebagai manusia Berat. ini begitu berat sekali ya. Iya. Kenapa Iya. begitu berat, Haris? Karena gini, istri Kaugi, Kak Diana, sampai Iya. hari ini, dia setiap ngelihat Polda, kantor Polda, dia Iya. tuh nggak bisa. Masih Oh. trauma. Iya, iya. Dan Ogi sudah beberapa bulan, waktu setelah keluar, kita terus-terus selalu pelayanan ke di gereja di Rutan Salemba. Ogi Iya. datang, tapi istri Ogi nggak pernah mau datang. Karena dia Oh, masih sangat trauma ya. Iya. Iya. Iya, wow, luar biasa. Saya menangkap pelajaran yang begitu luar biasa dari Kak Augie malam hari ini. Bagi teman-teman semua yang Amin, mungkin amin. menangkap pelajaran yang luar biasa. Ketika kita menghadapi masalah, jangan fokus kenapa aku ada di dalam masalah itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu membuat kita berada di masalah itu. Kita diproses menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang dialami Keren, Kak Riz. Augie. Iya, iya. Keren, Riz. Haris, Wow. bener. Kita kadang mikirin kenapa kita ada di masalah itu. Bener-bener. Iya, Itu manusia, itu normal kok. Itu normal banget. Bener-bener. betul. Karena Iya. awal-awal Ogi berpikirnya gitu. Kenapa gue di dalam? Kenapa kok jadi gue yang salah? Kok kenapa? Semuanya kenapa ini terjadi? Iya. Gitu. Betul. Betul. Iya, wow. Luar biasa. Pengalaman yang bisa memberkati kita semua pastinya, Kak. Nah, Amin, amin. Terima kasih, Riz. iya. Ngomong-ngomong tentang ini, Kak, akhir-akhir ini kan kita mengalami masa-masa pandemi ini ya. Bagi kita semua kan Iya. masa-masa yang begitu berat ya. Sudah hampir berapa bulan Iya. nih? Sejak Maret itu sudah hampir 6 bulan ya. Nah, 6 bulan, 7 bulan. iya, 6 bulan, 7 bulan. Nah, terutama di dunia-dunia entertain, artis, ini kan banyak juga yang bisa dibilang kehilangan job ya. Kehilangan job, terus akhirnya bekerja di job-job yang lain. Nah, yang dialami Kak Augie juga seperti itu? Apa juga menyambi ke akhirnya jadi YouTuber full ke basket itu? Sebenarnya konten Ogi itu udah dari tahun 2015, udah lama, 2016. Iya, iya. Jadi YouTube tuh Ogi udah mulai dari 2016. Momen-momen sekarang ya sebenarnya udah Ogi bangun dari 2016. Di saat waktu itu Ogi punya anak pertama, itu mulailah Ogi dengan YouTube gitu. Dan kalau ngomong kehilangan pekerjaan, iya, terasa banget di entertainment nih, pekerjaannya jadi lebih apa ya, berkurang pasti. Berkurang ya. Juga, karena gini, jujur aja di entertainment yang tadi Kak Augie bilang, kalaupun tidak pandemi aja, mungkin kita tidak mudah untuk ada dengan persaingan yang begitu besar. Betul, dengan jumlah orang yang begitu banyak. Cuman dengan kayak gini makin berat lagi, tapi ya Ogi udah ngalamin yang lebih berat sih, Riz. Iya. Iya. Jadi Ogi udah ngalamin. Jadi gini, ini selalu Ogi sampaikan, kita tuh kemarin kayak pandemi, hashtagnya adalah apa? Di rumah aja, ya kan hashtagnya ya. Betul. Pada saat pandemi kan. Iya. Dan Ogi tuh udah bisa ngomong, di rumah aja itu jauh lebih enak dibanding di rutan aja. Iya. Jadi kehilangan pekerjaan menurut Ogi emang tidak enak, tapi jauh lebih baik dibanding kehilangan momen bersama keluarga, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan quality time bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Itu jauh lebih penting. Dan
di saat sekarang ini yang kita lakukan adalah bisa dekat sama keluarga. Jadi pandemi ini pun juga kan sebenarnya momennya seperti momen yang orang semua ngomong gila nih tahun 2020 tahun Iya, gila, tahun tahun yang beli. Cuman kan ini Tuhan izinkan kan terjadi, betul, ya nggak? ya betul. Jadi Tuhan pasti mau mengajarkan sesuatu. Buat Ogi, kalau sampai 6 bulan ini teman-teman yang nonton belum merasa dekat dengan keluarganya, ini berarti masih ada yang salah. Ya, Buat Ogi, Tuhan pengen kita makin dekat sama keluarga, orang tua kita, yes, kakak kita, adik kita. Kalaupun kita ada rasa pernah dikecewakan, pernah sakit hati, saatnya untuk kita bisa dekat lagi dengan mereka, saling memaafkan. Jangan sampai penyesalan kan datang belakangan. Kalau awal kan ya pendaftaran ya. pendaftaran. Ya, Jadi buat Ogi kesempatan dekat sama keluarga begitu penting. Kenapa Ogi kehilangan papi di tahun 2020 ini? Tapi Ogi nggak pernah ada rasa menyesal. Kenapa? Karena kita dari dulu ya, memang sudah diajarkan selalu dekat sama sesama keluarga. Jadi pada saat momen di akhir-akhir hidup papi, kita selalu ngumpul bareng. Jadi nggak pernah ada penyesalan. Dan buat Ogi, Tuhan baik. Tuhan yes, Tuhan Tuhan mengambil papi pun di waktu yang paling baik. Walaupun menurut Ogi kadang ngerasa tidak baiknya, kenapa? Kok nggak seminggu lagi sih? Karena seminggu lagi itu anak Ogi lahir. oh, Seminggu setelah papi. Cuman buat Ogi kalau dipikir-pikir lagi, iya, emang kalau ngomong sedih, aduh papi nggak bisa lihat cucu yang ketujuhnya. iya, Tapi iya, buat Ogi semuanya momennya baik. Pas lahir iya, anak Ogi jadi penghiburan untuk omahnya, untuk mami, iya, untuk penghiburan kak, om tantenya dan yang lainnya. Jadi kita sedih kehilangan papi, tapi Tuhan langsung gantikan dengan kehadiran si cucu, nih cucunya opah, cucunya omah, yang iya, jadi penghiburan yang besar buat keluarga. Jadi momennya semua baik. Dan Ogi selalu suka mencoba untuk membandingkan dengan gini. Coba kalau dibalik ya, iya, anak Ogi lahir dulu, baru papi nggak ada. Pasti ya, akan beda. pasti, ya, sedihnya berlarut-larut ya. Iya, jadi beda lah. Jadi ya banyak belajar sih, banyak belajar. Tapi yang Ogi selalu syukuri dan Ogi selalu selalu percaya bahwa Tuhan hebat banget yang ngasih waktu. Karena dia udah tahu Yes, sih timeline-nya tuh udah tahu. Jadi yes, Tuhan tuh tahu yang dulu, tahu yang sekarang, dan tahu yang akan datang. betul, ya, Sedangkan si setan cuma tahu yang dulu sama yang sekarang aja. Jadi yang si setan lakukan ke kita adalah cuma menakut-nakuti kita dengan hal-hal yang kemarin-kemarin. ya, Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya ya kita bersyukur lah, kita punya Tuhan Yesus yang maha luar kuasa, yang maha hebat. kuasa, iya. Iya. Wow, ya, bagus sekali Kak, luar biasa. Jadi ya bagi teman-teman yang sedang mengalami pergumulan malam hari ini, mungkin kehilangan pekerjaan atau gajinya terpotong akibat pandemi, sudah tetap stay strong, tetap kuat, percaya Tuhan pasti akan memberkati. Soalnya Iya. waktunya Tuhan menurut saya ya Kak, Tuhan itu punya puzzle yang sudah pasti akan hasil akhirnya nih kalau kita lihat noleh ke belakang ini, wah ternyata jadi gambar yang begitu indah. Tapi ketika kita Betul. melihat puzzle-puzzle ini kan, wah ini apa sih artinya? Tapi ketika kita sudah melewatinya, semua itu akan jadi indah. Iya. Wow, luar Itu biasa. analogi yang paling baik sih, benar juga, karena kita kadang berpikir ya bukan artinya Ogi nggak pernah ada masalah. Ini juga Iya, lagi banyak masalah pekerjaan apapun. Cuman bersyukurlah kita sebagai anak Tuhan adalah kita bisa melihat masalah itu dari sisi yang lebih benar. Kita iya, bisa melihat masalah itu bukan dari sisi yang kita sebagai manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa gitu loh. Jadi kita bisa melihat bahwa semua masalah akan kecil di hadapan Tuhan. Tapi ya balik iya, lagi pada saat kita benar berserah kepada Dia gitu. Jadi
banyak Ogi juga secara bisnis, Ogi punya bisnis restoran. Oh, iya. Pandemi, pandemi ini sangat sangat berat. Hmm, Restoran ditutup waktu itu berapa bulan. iya. Kita juga harus harus melakukan penyesuaian gaji Protokol dengan ya. banyak karyawan, Iya, iya. bahkan juga dengan harus ada merumahkan pegawai dan lain-lain. Tapi eh, Ogi selalu mengajarkan semua teman-teman adalah ya kita selalu berpikirnya baik, selalu berpikir positif, selalu punya niat baik. Iya, Karena emang semuanya berawal dari pikiran yang positif, dari betul. niat yang baik. Yes. Pikiran yang positif itu cuma datang dari firman Tuhan, cuma Firman datang Tuhan. dari Iya. Tuhan Yesus itu. Iya. Iya, iya. Nah, sekarang restorannya sudah buka ya, Kak? Sudah buka, udah buka lagi dari bulan Juli udah buka lagi, tapi tetap masih penyesuaian. Apalagi sekarang juga di Jakarta juga katanya udah mulai rame lagi, zona merah lah, Iya, zona sudah hitam. merah. Iya. Jadi orang juga sudah mulai ada yang takut-takut lagi untuk ke restoran. Hmm, Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara yang baik, dengan cara kita bikin frozen meat. Kan Ogi restoran Korea yes. kan, Hmm, bikin frozen meat, kita bikin apa pre-order untuk berarti. makanan-makanan yang di delivery. Jadi Iya, ya iya. berbagai cara sih kita coba. Hmm. Bisa kirim ke luar kota juga ya? Luar kota bisa, boleh. Tadi atur, boleh boleh Iya. Riz. Iya, iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya ya, Boleh. apakah COVID-19 termasuk lanjutan dari 10 tulah? Ya, kalau menurut saya ya, kita nggak bisa tahu ini rencana Tuhan lanjutan 10 tulah atau apa ya. Soalnya kan pikiran Iya, kita beda dengan pikiran Tuhan. Ya, yang pasti dibalik iya, semua ini, apa yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik lah. Bagi diri betul, kita, bagi betul. semua anak-anak Tuhan ya. Iya, makanya kita nggak perlu terlalu banyak berpikir mengenai apakah COVID ini ada, apakah Ya, COVID ini benar. Eh, Akhirnya kita nonton di YouTube yang begitu banyak jawaban-jawaban, nggak ada hmm. gunanya. Ya, Yang betul. intinya adalah ini terjadi, kita belajar untuk hidup sehat, Yes. belajar buat peduli sama orang. Ini kan COVID ini membuat kita peduli sama orang. Betul, betul. Setuju. Kita pakai masker bukan buat melindungi diri kita sendiri, tapi kita Tapi melindungi orang orang lain juga. lain, iya. Di saat di saat manusia itu udah semakin individualistis, semakin Betul. nggak peduli sama orang, Hmm. kita diajar untuk makin peduli, Iya. nggak cuma mikirin diri sendiri. Jadi eh, kita nggak usah terlalu mikir yang jauh-jauh ya, mendingan Hmm. mikir aja bahwa jadi Tuhan pengen kita jadi dekat sama keluarga, Tuhan pengen kita hidup sehat, Tuhan pengen kita peduli satu sama lain. Kalau Iya, kita punya berkat yang lebih, kita peduli sama orang karena banyak orang yang sekarang juga mengalami kesusahan betul. gitu. Jadi tapi untungnya kita dari kita kenal Tuhan Yesus, kita diajarkan bagaimana kita selalu memberi daripada menerima. Itu Betul, kan ya. satu hal yang mungkin kadang secara logika, gila lu lagi susah, masa gue Iya. suruh ngasih. Cuman emang Tuhan nggak ada di firman Tuhan nggak ada embel-embelnya. Pada saat kamu kaya, berilah. Nggak Enggak ada kan? itu, nggak ada. Makanya. Jadi, itu itu jadi buatan firman Tuhan manusia. itu berlaku. Iya, firman Tuhan itu berlaku buat buat kita di saat kita lagi susah pun, kalau kita punya hati mengasihi, Hmm. ya bisa bisa memberikan apa aja gitu. Ya, setuju, setuju. Ya, jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Ya udah ya, kita Iya, jalani aja prosesnya. Nikmati lah, nikmati. Kan kita dinikmati. nggak bisa, kan kita nggak bisa mengulang sesuatu yang telah kita lewati sebelumnya. Jadi nikmati biar nanti ketika punya anak, punya cucu bisa cerita juga ya. Kita bisa punya kisah yang Bisa sih. seperti ini. Betul. Iya, iya. Yang penting tetap Kaugi juga bersyukur ya. kemarin, ya Kaugi kemarin pas anak Kaugi yang kedua lahir, Anika, di satu Iya, sisi juga ngerasa, ya ampun kesian banget nih anak lahir di masa pandemi. Cuman iya. di satu sisi, ini akan jadi satu cerita buat dia. Dia akan menjadi wanita yang kuat, Yes. ya. Kalau aku melihatnya dia
apalagi Ogi juga ngasih nama tengah dia adalah Briel, God is my strength. Ya, Buat Ogi, biar ada jadi satu cerita juga buat dia, buat nanti kita bagaimana kita ceritain ke dia gimana kita hati-hatinya, lebih hati-hati pada saat dia dalam perut maminya dan lain-lain sih. iya, iya. Ya, jadi ya bagus sekali kisah dari Kak Ogi malam hari ini. Wow, luar biasa. Terima kasih. Iya, iya. Wah, perjalanannya nggak mudah, tetapi hasil akhirnya begitu luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Ya. pastinya. Iya. Nah itu Haris, Ogi senang sih berapa kali Haris mengambil kesimpulan yang sangat baik. Ya, terima kasih. Kita harus lihat endingnya aja. Endingnya tuh selalu baik aja, percaya deh. Iya, Jadi kalau kita jalanin, kita belum tahu nih, kita sekarang lagi ada masalah nih, kita belum tahu nih. Cuman percayalah, pasti endingnya baik. Endingnya baik itu bukan artinya gini ya. Nah ini, ending baik itu bukan ending yang sesuai dengan keinginan kita. betul, setuju. Iya. Ending yang baik itu bisa tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percayalah, itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Yes, yes. Gitu. Iya, iya. Wow, luar biasa. Tak terasa ini, Kak. Sudah tinggal 10 menit lagi. Nah, untuk di dalam menghadapi pandemi ini, mungkin ada dari Kak Ogi, mungkin pesan-pesan ini, misalnya mungkin satu pintu yang tertutup, misalnya restorannya harus tertutup akibat pandemi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa survive di dalam kehidupan ini? Paling mudah sih kata-katanya adalah berdoa dan berusaha ya. Iya, setuju. Iya, bener. Tapi kenyataannya kita bisa karena gini, berdoa itu membuka pintu-pintu berkat. Yes. Berdoa itu membuka, nggak hanya berdoa ya, puji-pujian, praise and worship itu membuka berkat, membuka pintu-pintu berkat dari mana saja. Ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah kira, ketemu sama orang-orang yang tiba-tiba bisa bekerja sama-sama kita, bertemu dengan orang-orang yang tiba-tiba langsung ngasih duit sama kita. Ngalamin, yes, Ogi ngalamin. Dan emang ajaib, nggak pernah kepikiran lah. Emang benar-benar nggak pernah kepikiran. Jadi emang yang paling utama ya berdoa. Berikutnya kita selalu apa ya? Kalau Ogi sih selalu gini, selalu baik sama orang, belajar untuk selalu baik sama orang, mengasihi orang. Kalau kita pengen gini, Tuhan mengasihi kita, jadi kita sudah sepantasnya mengasihi orang. Dan kita diajarkan satu hal lagi kan. Satu hal lagi adalah pada saat orang benci sama kita, pada saat orang sebel sama kita kasih pipi kiri, kita kasih pipi kanan, betul nggak? Kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Yang artinya itu tuh nggak pernah diajarin masalah balas dendam. Kita tuh nggak pernah diajari gimana kita kalau dia jahat sama kita jahatin lagi. Kita nggak pernah diajarin itu. Jadi berbuat baiklah sama sesama kita, ampunilah orang yang bersalah sama kita, cintailah orang yang siapapun dia tanpa harus melihat dia orang kaya, orang miskin, suku apa, agama apa, ya kita kasih mereka semua. Dengan kayak gitu menurut Ogi, Tuhan akan memberikan berkatnya sesuai dengan waktu yang tepat. Iya, amin. Kalau belum, jangan kita berpikir bahwa doa kita nggak didengar. Emang Tuhan pengen Tuhan tuh senang melihat kita berulang-ulang melakukan itu, berulang-ulang berdoa, berulang-ulang membaca firman, berulang-ulang menolong orang. Tuhan senang. Jadi ya lakukan itu tanpa kita harus menghitung. Tuhan udah berdoa 10 kali, tapi gila satu berkat aja belum misalnya. Ya jangan kayak gitu. Nggak boleh. Ya. Orang kita sudah dikasih nafas setiap hari kok, kita masih berhitungan sama Tuhan. Kan nggak boleh seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini Kak, sebelum berakhir, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti closing-nya ya. Ketika di dunia sekuler ini kan Kak Ogi juga sibuk buat YouTube, terus aktivitas yang lain. Nah, bagaimana kita bisa tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Kan sebagian besar kita terkadang ini lupa waktu. Ya, sibuk bekerja terus akhirnya lupa baca firman, lupa berdoa. Kalau sudah berkeluarga, lupa misbah keluarga. Bahkan kadang kalau
pekerjaannya rame, bisnisnya rame. Akhirnya minggu pun untuk bekerja, lupa untuk beribadah. Nah, bagaimana Oh yang iya. Kak Ogi lakukan supaya bisa tetap beribadah dengan baik, terus berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, tetapi perjalanan di dalam dunia pekerjaan juga berjalan dengan baik. Ogi sih mau bersaksi dulu adalah Ogi tidak munafik. Ogi pernah mengalami lupa baca firman, Iya, lupa berdoa, akhirnya lebih mementingkan pekerjaan. Ogi udah ngalamin. iya, Sampai hari ini Ogi masih belajar. Jadi iya, bukan artinya Ogi orang yang sempurna, Ogi yang merasa bahwa gua anak Tuhan yang paling hebat, enggak. Masih belajar, tapi bersyukurlah kita punya keluarga, bersyukurlah yang punya keluarga yang selalu mengingatkan. iya, Keluarga yang kedua adalah Ogi punya date, punya persekutuan. iya, betul. Itu penting. Kita harus ada di lingkungan yang benar. Iya, Lingkungan yang benar, eh, Ogi lupa ayatnya, tapi kita kalau ada di satu apa eh, di pergaulan. lingkungan yang benar, kita akan ke bawah benar lah gitu ya, Iya, di orang-orang benar. Jadi itu penting. Ogi ngerasa kok bagaimana yang selalu memberikan kekuatan adalah keluarga, selalu mengingatkan adalah keluarga, dan selalu bagaimana teman-teman persekutuan, komunitas yang baik, komunitas yang benar, iya, komunitas yang takut akan Tuhan, itu yang selalu buat Ogi punya 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 peran yang besar supaya kita iya, tetap selalu menjadi orang yang setia sama Tuhan gitu. Untuk yes, setia emang apa ya? Untuk setia tidak mudah karena begitu banyak godaan iya, kiri kanan. Tapi balik lagi gimana kita belajar untuk bersyukur, bertobat, iya, minta ampun sama Tuhan. Itu yang iya, selalu masih Ogi lakukan kok. Karena Ogi iya, juga nggak sempurna, masih marah, masih suka melakukan hal yang tidak baik. Jadi tapi pengen mencoba tiap hari akan jadi lebih baik biar jadi contoh yang baik juga buat anak, terutama yes, iya. buat keluarga. Iya, wow, luar biasa. Jadi ini penting sekali kita punya komunitas rohani ya, Kak. Iya. Ya, Iya, Riz. jangan sampai kita bekerja tanpa komunitas rohani nanti akhirnya ke sana kemari semakin nggak jelas ya Iya, hidupnya. betul, betul, Iya, betul, iya, betul, iya. betul. Nah, em, ini Kak terakhir, sebelum berakhir Iya, pesan-pesan apa yang Kak Ogi sampaikan mungkin bagi generasi muda ya, iya, terutama generasi muda yang masih emosinya masih naik turun akibat pandemi ini, sudut pandangnya juga terkadang masih kurang benar juga. Nah, pesan-pesan apa yang dapat iya, Kak Ogi sampaikan? iya. Pertama sih Kak Ogi ngucapin makasih buat Haris sudah ngundang Ya, Riz, dan terima semoga kasih Ogi juga. udah lihat beberapa Haris juga. Semoga Haris bisa konsisten juga, bisa Amin. membagi-bagikan buat orang-orang di sekitar kita lewat sosial media, Amin. berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, Itu penting sekali. Kalau Ogi sih sekarang kalau buat anak-anak muda, ya menjadi orang yang setia sama Tuhan Yesus, tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah amin. mengecewakan. Eh, Belajar untuk mengasihi, belajar Iya, untuk bersyukur, bersyukur di saat kita dapat berkat sangat mudah, tapi bersyukur di saat kita lagi kesusahan itu tidak mudah. tidak mudah. Tapi Iya, belajar, ya, tapi belajarlah untuk selalu itu. Jadi yang pertama adalah belajar untuk setia, belajar untuk bersyukur, belajar iya, untuk mengasihi, belajar iya, untuk mengampuni. Itu iya, hal yang kata-kata yang sering kita dengar, tapi semuanya susah untuk dilakukan kalau kita nggak minta kekuatan dari Tuhan. iya. Wow, luar biasa. Ya, thank you Kak Ogi sebelumnya buat Siap, kesempatan malam hari ini sungguh memberkati kita semua, sharing-sharingnya sungguh amin. menguatkan kita semua. Ya, Terima semakin kasih, sukses, Riz. sukses terus Kak. Amin. Tetap menjadi Terima kasih, berkat Riz. bagi sesama. Ya, salam Ya, buat teman-teman di sana ya. Tuhan ya, berkati ya. Tuhan Dadah. berkati. Sampai jumpa. God bless. God bless. Ya, ya, thank you teman-teman semua. Malam hari ini kita sungguh terberkati secara luar biasa dari Kak Ogi. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Jangan lupa follow juga IG saya atau IG Kak Ogi juga. Thank you. God bless you all.